Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan YouTube sekalian. Hari ini saya berkesempatan untuk melakukan penggantian ya untuk noken as. Ini ya noken as ori. Noken as ori tapi sudah pernah diganti bearing mungkin ya. Atau kalau nggak diganti bearing, mungkin bearingnya masih ori tapi dekompresinya dilepas ya kawan. Jadi ini sudah tidak ada dekompresinya. Ini penting ya kawan untuk pemasangan dekompresi ini, karena selain untuk meringankan starter, bagian dekompresi ini ada lubang olinya kawan. Jadi kalau ini tidak dipasang dekompresi, oli itu akan banyak yang bablas lewat sini kawan. Jadi olinya akan banyak yang lewat sini ya, kalau dekompresinya tidak dipasang, sehingga oli yang tersuplai untuk bagian ini ya, yang bergesekan, bagian menonjolnya ini yang bergesekan dengan templar itu berkurang kawan, karena oli sebagian besar habis di sini. Kemudian ini juga kesalahan pengguna sebelumnya tidak dipasang untuk bagian penutup bearingnya ini ya, karena ini kan noken letaknya di sini ya kawan. Ini ya, oli itu tersalurkan dari sini ya. Maaf ya, saya kesulitan mengambil video ya. Jadi oli itu akan masuk ke dalam sini kawan, masuk ke dalam lubang ini terus keluar di lubang-lubang ini ya. Dekompresi sama nugan, sama untuk intake dan exhaustnya ini ya kawan. Jadi kesalahan kedua, karena selain tidak dipasang dekompresi, yaitu tidak dipasang untuk penutup bearingnya ini, padahal ada tempatnya ya kawan. Sebenarnya ya ada tempat untuk peletakan penutup bearing. Jadi penutup bearingnya saya maksud adalah penutup yang seperti ini ya kawan, seperti ini penutupnya. Jadi ini penting ya kawan, karena ini untuk mencegah supaya oli itu tidak bablas lewat ini ya, lewat pelor-pelornya ini ya, yang lubang-lubang ini ya. Jadi supaya olinya tidak bablas lewat sini, tapi olinya masuk ke dalam lubang ini, sehingga pelumasan di daerah templar itu akan lebih maksimal ya kawan. Nah, rata-rata untuk noken as KW itu pasti bearing yang sebelah sini ya. Bearing yang sebelah sini itu pasti tidak ada penutupnya ya kawan. Entah itu dari besi atau dari plastik ya kawan. Jadi tidak ada penutupnya, jadi terbuka saja begitu. Sehingga oli itu akan lebih banyak bablas lewat sini ya kawan, daripada masuk ke dalam lubang-lubang ini ya. Itu ya. Kemudian akan kita bandingkan antara noken yang ori, meskipun ini bekas ya. Noken bekas ini masih bisa dipakai kawan, cuma setelannya itu harus agak longgar untuk bagian exhaust. Jadi di sini saya setel di ukuran ini ya, baru bisa langsam mesinnya. Saya setel di ukuran untuk innya di 0,20 dan outnya 0,25 kawan. Jadi kalau innya ini tidak bunyi kawan, tapi untuk outnya ini bunyi kawan, begitu ya. Jadi setelannya itu terlalu longgar mungkin ya. Nih. Sama pemilik sebelumnya ini sudah dimodif kawan untuk profil nokennya. Jadi kalau noken seperti ini ya, untuk bagian intake, kita pasang dulu ya. Oh, maaf ya kawan, mungkin ada kesalahan saya tadi dalam menjelaskan. Jadi ini intake ya kawan, ini intake untuk CS1. Intake berarti yang ini ya. Ini untuk exhaust ya, untuk exhaustnya ini. Jadi yang masalah tadi adalah untuk exhaustnya kawan. Tadi profilnya coba kita amati dulu. Ini noken as yang baru meskipun KW. Jadi profilnya begini kawan. Untuk intake itu bukaannya halus ya kawan, bukaannya halus, red. Menutupnya langsung jedak begitu ya, langsung jedak gitu ya. Ini bukanya agak halus begitu, pelan-pelan begitu bukanya. Nutupnya langsung blek begitu ya. Sedangkan untuk exhaust itu bukanya cepat ya kawan, untuk exhaust bukanya cepat. Jadi lihat profilnya ini ya, ini agak sedikit datar begitu, langsung baru melengkung begitu ya. Untuk exhaust bukanya cepat, seret, nutupnya lambat begitu kawan ya. Jadi itulah noken ya, jadi pembukaannya lambat, menutupnya cepat untuk intake. Untuk intake pembukaannya lambat, menutupnya cepat kawan, supaya
supaya cepat padat itu ruang bakarnya ya. Kemudian untuk exhaust di sini atau untuk pengeluaran asap itu pembukaannya cepat, menutupnya yang lambat ya. Jadi tenaga mesin itu akan lebih tersalurkan ya kawan, karena sebelum pembakaran itu sudah cepat menutup untuk clap in. Sedangkan ketika sudah mentok ya, misalkan ya, sudah mentok titik mati bawah, mungkin sudah mentok titik mati bawah, itu bagian exhaust segera terbuka sehingga mesin itu bisa langsung terbuang ya untuk asapnya. Jadi tidak ada energi yang tertahan, tidak ada tekanan pembakaran yang tertahan sebentar ya, jadi langsung dibuang begitu ya. Ini profil ini yang penting ya kawan, profil ini penting. Nah kalau sementara noken as ini yang sudah aus, untuk bagian exhaustnya itu pembukaannya lambat ya kawan, penutupannya juga lambat. Ini mungkin yang kesalahannya ya, jadi mungkin ini yang agak sedikit kegores begitu ya kawan. Jadi sedikit pembelajaran aja ini untuk kawan-kawan. Kalau untuk intake-nya atau pembukaannya ini masih sama ya, membukanya pelan-pelan begitu, langsung tutupnya cepat jerak begitu. Kalau ini untuk exhaust atau untuk pengeluaran, membukanya ini harusnya cepat, menutupnya yang pelan, tapi ini membukanya juga lambat ya. Jadi energi mesin itu tertahan begitu, tekanannya tertahan, nggak langsung bisa keluar. Padahal sudah mentok itu untuk pistonnya sudah mentok di titik mati bawah, tapi energinya tekanannya itu tertahan. Harusnya kalau sudah mencapai titik mati bawah itu tekanannya itu harus diloskan begitu ya, harus diloskan. Maksudnya harus diloskan itu tekanannya harus istilahnya digembosi atau bagaimana ya begitu ya, tekanannya harus langsung dibuang begitu. Jadi klep exhaust itu harus segera membuka. Ini mungkin kekurangan untuk noken ini ya kawan. Ini merek MPM kawan ya. Kalau untuk sudutnya saya kurang tahu karena di sini saya tidak punya alat ukurnya ya kawan. Tapi yang jelas untuk semua jenis noken itu memang prinsipnya harus seperti itu. Pembukaan untuk intake-nya itu lambat, menutupnya cepat. Kalau untuk exhaust pembukaannya itu cepat, menutupnya lambat begitu ya kawan. Kalau untuk sudutnya saya kurang tahu. Ini noken punyanya MPM ya, produknya MPM. Di sini saya tidak promosi merek ya kawan. Ini MPM yang ini ya, yang gilap hologram. Tapi saya ganti untuk bagian laharnya kawan. Untuk laharnya saya ganti merek ini ya. Ini kebetulan merek yang ada di toko. Ini harganya 40.000. Ini produknya lama ya kawan. Ukurannya ini ya kawan, barangkali kawan butuh. Ukurannya 6902. 2RS itu menyatakan di sini ada 2 penutup ya kawan. Penutup yang dari plastik mungkin ya, ada juga yang penutup dari besi. Nah karena penutupnya 2 tadi saya lepas 1 ya kawan, karena kita harus lepas salah satu penutupnya supaya sirkulasi oli di dalam itu bisa baik ya kawan. Jadi kan oli itu masuknya lewat sini ya kawan, lewat sini seret, terus melumasi keluar dari 3 lubang tadi ya, intake, terus lubang exhaust, dan juga lubang untuk dekompresi. Nanti sisa oli dari dekompresi ini akan mengalir ke bearing ini secara langsung ya kawan. Jadi tidak apa-apa ini kita tutup supaya oli itu tidak langsung babras ke sini ya, tapi melewati lubang ini baru keluar di sini-sini. Gitu ya. Pemasangan dekompresi ya ini ya. Jadi modifan saya itu sebelumnya dekompresinya ini nggak cocok ya kawan, untuk merek MPM itu nggak cocok dekompresinya dengan CS1 karena profilnya itu berbeda ketinggian jauh sekali ya kawan. Jadi dekompresi itu, nah ini ya kawan, ini ya. Jadi ketika maaf saya fokuskan dulu. Jadi ketika seperti ini itu klep akan ya, jadi lebarnya kita lihat ya, lebarnya klep in segini, lebarnya klep out juga harusnya segitu ya. Karena ada pemasangan dekompresi, klep outnya ini dibuat sedikit lebih sempit, sisanya dekompresi begitu. Jadi ini lebarnya akan sama nanti kawan. Jadi ketika terjadi dekompresi, ini ya bagian dekompresinya itu akan menekan klep sehingga klep out itu akan sedikit terbuka begitu ya kawan. Untuk meringankan ketika mau di starter ya. Gitu ya kawan. Jadi ya, penting sekali pemasangan untuk penutup bearing ini ya kawan. Kemudian karena sebelumnya ini tidak dipasang dekompresi, otomatis
bagian pen dekompresinya juga sudah hilang ya kawan, oleh pemilik sebelumnya. Ini sudah saya belikan ya. Ini kodenya, ini ya. Ini ukurannya mungkin kurang lebih hampir sama seperti rantai ya kawan, cuma kurang panjang sedikit ya. Seperti sambungan rantai mungkin ya. Seperti sambungan rantai, tapi untuk sambungan rantai sedikit kurang panjang mungkin ya. Kalau ini sudah hampir sama ya kawan. Kalau ini, oh ini hampir sama. Untuk ukurannya juga hampir sama ya kawan. Ukurannya pun juga hampir sama. Kalaupun beda mungkin sedikit dihaluskan begitu saja ya. Tapi sebenarnya tidak saya sarankan untuk mengganti dengan ini kawan, karena ini tidak ada lubangnya. Sementara kalau yang memang pen untuk penahan dekompresi itu ada lubangnya kawan, supaya dia ada sirkulasi oli, supaya dia bisa bebas bergerak mondol atau mendelep begitu ya kawan. Karena kalau tidak ada olinya di sini, kalau tidak ada oli, maaf ya, kalau tidak ada lubang, sebentar ini saya buka dulu. Ya, ini ada lubangnya ya, supaya tidak ada oli atau udara yang terperangkap di dalam sehingga menyulitkan dia untuk bergerak keluar atau masuk begitu ya. Jadi dikasih lubang itu supaya ada sirkulasi oli, olinya nggak tertahan. Kalau olinya tertahan, nanti olinya itu akan menahan ini dalam pergerakan mondol atau mendelepnya ya kawan, atau keluar atau masuknya. Selain itu juga saya belikan ini ya kawan, ini untuk pernya. Jadi lengkap ya, karena saya memang menyukai yang ori kawan sebenarnya. Untuk kodenya ini ya, untuk springnya kodenya KGH yaitu ya. Harganya juga lumayan kawan, kecil ini saja harganya 100 ya kawan. Lumayan sekali harganya ya, mahal ya. Untuk peletakan dekompresinya di sini ya kawan. Ini harus hati-hati jangan sampai jatuh atau hilang. Nanti peletakannya di sini kawan. Peletakannya nanti di sini. Bentar, di situ ya. Sekarang kita akan coba rakit dulu ya untuk nokennya ini. Kita rakit dulu untuk nokennya. Sebelumnya kita kasih oli ya, saya ambilkan oli dulu. Ini ya kawan, kalau untuk oli saya lebih percaya ke Pertamina ya, Enduro. Pertamina Enduro yang memang untuk motor dengan kampas kopling ya, atau dengan kopling. Ini saya lebih percaya ini daripada pakai oli yang bungkusnya Honda tapi dalamannya nggak jelas ya kawan. Karena sekarang itu banyak sekali produk-produk imitasi ya. Jadi untuk merek Honda itu banyak sekali spare part imitasi, termasuk olinya ya kawan. Oli, terus pelumas untuk CVT juga banyak yang palsu. Udah, kita celupkan oli dulu ya kawan. Kita lumasi dulu dengan oli. Terus kita masukkan lagi kawan. Sebenarnya dalam penyetelan apa itu ya, ya kita masukkan dulu ya. Apakah bearingnya tidak sama ini? Pas ya kawan, ini untuk produk MPM. Untuk pelatuknya yang ori sudah habis ya kawan. Kalau dibelikan yang baru harganya kisarannya jauh sekali ya selisihnya ya. Jadi saya pakai merek NPP ini ya, 26 sama 26. Jadi nomornya NPP-nya ini 26 sama 26. Jadi pemasangannya tidak tertentu ya kawan. Maksudnya bisa saling menggantikan begitu, bisa bolak-balik. Gini ya kawan. Begini. Udah, terus kita pasang untuk bagian bagian apa ya ini ya, bagian pengancingnya ya. Oh ya, pemasangan pengancing juga jangan sampai terbalik kawan.
Di sini pengancing ada bagian yang sedikit lebih halus dan ada yang siku ya. Yang siku itu di posisi yang luar kawan ya. Kalau terbalik sebenarnya mungkin juga nggak begitu ngaruh juga sih. Tapi kalau spi yang posisi siku itu berada di luar, itu lebih kuat menahan nanti kawan ya. Udah ya. Udah. Mungkin kita lanjutkan nanti ya, karena saya agak sedikit ribet kalau memvideokan ini. Untuk perakitannya tadi tidak saya videokan ya kawan, karena berhubung saya servisnya ini sendiri. Nah ini sudah kerakit kawan, tadi pemasangan pen dekompresi serta pernya dan penggantian noken as baru sudah selesai. Tadi ada sedikit masalah karena bagian exhaust ya itu selalu menekan klep ya. Jadi posisi sudah sudah top ya. Tetapi bagian exhaustnya itu setelan klepnya sudah mentok tapi tetap saja masih menekan klep. Jadi tadi sedikit saya gerinda ya untuk bagian klepnya ya, untuk bagian baut setelan klepnya sama klepnya sedikit aja ya saya gerinda, karena yang saya pakai tadi NPP ya untuk pelatuk klepnya. Ini ya kawan, sekaligus saya perlihatkan. Jadi ini adalah penggantian termostat CS1 dengan CB ya. Karena harga di pasaran itu untuk CS1 itu kisaran 200.000. Itu pun kondisinya sudah korosi ya, atau sudah berkarat begitu. Sedangkan untuk CB ini harganya cuma 60.000, kondisinya masih mulus bagus ya. Kemungkinan kalau untuk suhu kira-kira sama lah ya, CS1 sama CB 150 begitu ya. Tapi cuma di sini ada tiga lubang untuk selang air ya. Salah satu lubang yang kecil itu saya tutup dengan baut ya, kemudian diklem begini. Udah bisa ya, ini airnya masih sudah mengalir ya. Terus berikutnya untuk bagian kipas radiator, karena saya agak sanksi ya apakah kipasnya ini normal apa enggak. Saya cek ternyata normal, tapi saya masih sanksi dengan thermoswitch yang ada di sini ya, dia masih bekerja apa enggak. Karena berhubung tadi mau saya cek, saya buka itu sulit ya, jadi tidak saya buka. Saya pasang aja di sini dengan relay ya kawan. Tadi ada relay di sini. Jadi ketika posisi suhu sekitar 80 derajat mungkin ya, atau mungkin 100 derajat, nanti semoga switch ini akan terhubung ke body ground sehingga menyalakan relay, sehingga kipasnya juga bisa muter ya kawan. Coba kita cek ya kawan. Nah ini ya, coba kita shortkan ya antara, maaf ini videonya agak sedikit blur. Itu ya kawan. Udah ya. Nah, agak sedikit nyetrum ya karena kaget-kagetan tadi ya. Jadi relay itu tidak bisa putus nyambung dengan cepat begitu kawan, karena akan muncul arus balik ya, karena sifat dari induktor begitu ya. Jadi muatannya tersimpan di induktor begitu. Udah ya kawan, bisa ya. Ini untuk suaranya kawan, saya kurang tahu ini apakah ini setelan saya sudah pas apa belum. Tadi saya setel untuk clap in itu sekitar 0,05 lebih sedikit ya kawan, karena saya tidak ada ukuran sampai 0,08 seperti standar. Jadi filler gauge saya hanya punya ukuran 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25. Saya setel untuk innya itu sekitar 0,05, sedikit lebih renggang ya, lebih sedikit ya. Terus saya coba masukkan filler ukuran 0,10, tidak muat, berarti kisaran nilainya itu antara 0,05 sampai 0,10 begitu untuk in. Sedangkan untuk out tadi saya pakai filler yang ukuran 0,25 kawan. Jadi 0,25 saya coba masukkan 0,30, tidak muat, berarti kisaran antara 0,26 atau 27 mungkin ya. Karena filler saya tidak ada untuk ukuran standar untuk CS1 yaitu 0,28, saya tidak punya ya kawan. Kita coba cek ya untuk suaranya.
Karena tadi sudah dipasang dekompresi, untuk kickstarternya ini ringan ya kawan. Gitu ya kawan suaranya. Halus untuk bagian pelatuk ya, tidak ada suara kicik-kicik begitu ya. Ini untuk takometernya ya. Saya belum tes jalan ya kawan, jadi sementara hanya ini dulu review yang saya berikan. Jadi dalam pemasangan noken, kalau misalkan kok sudah setelannya sudah kita kendu pas, kendu pol, tapi kok belum longgar untuk celahnya, kita bisa gerinda sedikit untuk bagian templarnya ya, jangan nokernya ya, karena noker itu sangat rawan atau riskan kalau kita tidak paham. Jadi mending templarnya saja ya, atau mungkin bolt setelannya itu yang kita gerinda sedikit aja. Demikian review yang saya berikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.